Untuk menggunakan paket set preference kita perlu mencari di pub.dev. Sini. Kita bisa ambil di sini cara installnya. Jadi set preference ini adalah salah satu opsi penyimpanan data dalam aplikasi Android yang mudah digunakan, di mana penggunaannya sangat cocok untuk menyimpan data sederhana seperti string, integer, dan lain-lain. Kalau di dalam iOS ada kelas yang bernama NSUserDefault. Nah, jadi set preference ini mungkin bisa dibilang sama dengan penggunaan cookies atau session dalam website. Oke, sekarang kita copy aja, kita taruh di package kita, pubspec.yaml. Oke, jangan lupa harus rata. Di dalam dokumentasinya kita perlu melihat akan ada versi yang lebih baru dari set preference ini. Untuk itu kita bisa menambahkan nih di dalam pubspec kita supaya terus up to date. Karena dia menggunakan range untuk versinya, jadi kita ganti menggunakan single quote. Oke. Selanjutnya pubget. Untuk di VS Code kita harus save dulu ya, selain di pubget, baru bisa diakses di halaman lain. Jadi kalau kita lihat lagi di dokumentasi set preference, untuk menggunakan metode set preference-nya, kita perlu membuat objek baru dari set preference di dalam metode asynchronous. Jadi kita buat juga di dalam project kita. Sini kita buat di bawah void login, kita buat metodenya, kita buat contohnya simpan preferences. Lalu kita akan mempassing data email dan juga username ke dalam set preference. Jadi kita buat argumen baru atau parameter baru, namanya misalkan samain aja email pref ya. Lalu di sini ada juga username preference. Kita buat asynchronous. Di dalam metodenya itu kita buat objek baru dari set preference sesuai dengan dokumentasinya. Berikan namanya bebas. Di sini saya pakai pref aja supaya singkat. Kita juga harus await dari set. Terus kita perlu menyimpan data string email preference ini dan juga username ini yang sudah dipassing dari email API dan juga username API ke dalam storage. Caranya kita akan melakukan await lagi. Sini adalah pref titik set. Untuk menyimpan kita akan menggunakan metode set tergantung dari tipe data yang akan kita simpan. Di sini kita akan menggunakan set string. Kalau kita akan menyimpan integer, kita akan menggunakan set integer. Atau di sini ada contoh juga, untuk mengambil data kita bisa menggunakan metode get. Di sini kita akan simpan, jadi kita pakai set aja. Kita akan menyimpan string. Key-nya kita bisa buat username atau email. Key di sini adalah key untuk penyimpanan pada set preference.
Jadi berbeda dengan key yang ada di API sebelumnya. Untuk value-nya kita ambil dari email brief. Ya. Email brief ini nanti akan diisi dari data dari string email API yang diambil dari database MySQL. Jadi alurnya kita akan memanggil data dari API lalu disimpan ke dalam string email API. String email API ini akan di-assign ke dalam metode simpan preference melalui string email pref, lalu akan disimpan ke dalam storage sebagai value di dalam key email. Sekarang kita simpan juga username-nya. Caranya sama. Sekarang key-nya kita buat username. Dan untuk key value-nya kita ambil dari username pref ini. Oke. Jangan lupa kasih semikolon. Di sini saya menggunakan tanda underscore. Maksudnya adalah metode ini bersifat private dan hanya bisa diakses di dalam kelas di mana dia dideklarasikan, yaitu kelas login state. Selanjutnya juga kita panggil metode simpan preference ini di dalam metode login. Jadi kita panggil di sini. Jika berhasil, jika value-nya sama dengan 1, maka respon body-nya yang berisi value, email dan juga username, kita akan lakukan penyimpanannya. Argumennya atau parameternya kita ganti menggunakan email API karena akan kita passing ke dalam metode simpan preference-nya. Sekarang kita ke halaman home screen. Di halaman home screen ini kita akan memanggil data dari storage shared preference yang berupa username saja. Jadi di sini kita buat string untuk menyimpan username tersebut. Kita buat saja sama username API. Selanjutnya kita buat metode untuk memanggil data dari shared preference-nya. Sini kita buat private lagi, get pref sing, kita buat sama. Kalau kalian mau cepat bisa juga copy dari login screen karena sama ya. Jadi kita akan mengambil data dari storage kan. Seperti yang dijelaskan tadi, kita perlu memanggil pref-nya, lalu karena kita memanggilnya string, jadi kita get string. Key-nya kita ambil dari key yang ada di login screen ini yang sudah kita buat sebelumnya nih. Email atau username, karena username kita menggunakan key username aja. Oke. Kasih semikolon. Karena di awal kita sudah mendeklarasikannya dengan nilai kosong, lalu kita akan mengisikannya dengan data yang sudah kita get dari shared preference. Jadi kita assign username API tersebut dengan data get string dari preference-nya. Di sini karena kita akan assign string username API dari yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, maka kita harus melakukan set state. Cut aja ke dalam sini. Nah, jadi pemanggilan get pref ini akan dilakukan setiap kali kita berpindah halaman ke halaman home screen. Pemanggilan ini dilakukan setiap home screen diinisiasi. Jadi kita perlu memanggil init dulu, init state-nya, lalu kita panggil metode get pref-nya. Selanjutnya kita bisa juga buat metode untuk sign out. Caranya kita copy aja dari sini nih supaya gampang. Lalu kita ganti jadi sign out. Tapi di sini kita ganti set state-nya menjadi pref.clear. Maksudnya di sini data yang sudah kita simpan di storage shared preference kita hapus. Jadi saat aplikasi ditutup dia sudah terlogout. Sekarang kita perlu tambahkan di UI-nya hanya untuk melihat username yang aktif saja. Di sini di dalam scaffold kita bisa tambahkan app bar aja.
Dalam app bar kita panggil title atau bagian paling sebelah kiri dari app bar. Kita kasih teks. Lalu teksnya kita buat aja welcome. Kita concat username API-nya. Jadi kita mau lihat siapa yang sedang aktif. Lalu kita buat icon button di dalam parameter action atau di bagian paling sebelah kanan app bar. Icon button. Iconnya kita bisa kasih const saja karena dia akan bersifat konstan. Iconnya kita ambil menggunakan icon logout. Lalu kita buat on press-nya. Saat di tab akan memanggil metode sign out dan menavigasikan kembali ke halaman login screen. Kita panggil dulu ya di sini. Sign out dulu. Baru kita panggil navigatornya. Kita pakai replacement aja ya. Jadi udah kehapus nanti konteks dari home screen-nya. Sini kita kasih semikolon. Lalu kita save. Jalankan ulang aplikasinya. Jika masih dijalankan, di stop dulu. Kita coba jalankan. Kita coba login lagi. Nah, di sini berhasil memunculkan nama username-nya ya. Jadi pada poin ini aplikasi sudah berhasil berjalan dengan baik. Namun sekarang kita coba lakukan hot restart. Nah, di sini aplikasinya akan mengulang dari halaman login. Sedangkan behavior yang kita inginkan adalah tetap login jika tidak dilakukan sign out. Untuk itu kita perlu membuat satu halaman lagi, contohnya adalah splash screen. Jadi halaman ini nantinya akan mengecek apakah data user masih disimpan atau belum di logout. Jadi di sini kita buat file baru lagi, namanya splash screen. Di dalam splash screen ini kita import materialnya. Lalu kita import juga halaman-halaman yang lainnya, import. Kita import juga shared preference-nya untuk mengambil data dari shared preference. Lalu di dalamnya kita pakai stateful widget, kasih nama splash screen. Kita buat identifier untuk halamannya, daftarkan di main.dart. Lalu ganti initial root-nya menjadi splash screen. Kembali lagi ke splash screen. Sekarang kita copy aja metode dari getPref ini ke dalam splash screen. Sini kita ganti menjadi string email API. Kita get dulu emailnya. Kita lakukan pemeriksaan dengan jika email API stringnya tidak kosong dan email API tidak sama dengan null, maka akan navigasi ke home screen. Tandanya masih ada data user atau email yang tersimpan di storage, jadi masih tersign in, belum tersign out. Navigator.push replacement, jadi langsung kita replace halaman splash screen ini, tidak bisa kembali ke halaman splash screen. Kita panggil home screen.id. Selain itu maka kita navigasikan ke login screen, yang berarti dia belum terlogin. Sorry, di sini harusnya name. Sini juga. Oke. Di dalam splash screen ini kita tidak membuat UI apa-apa, tapi hanya circular progress indicator aja. Jadi kita ganti dulu scaffold, jangan lupa kasih semikolon. Terus kita kasih body aja, childnya circular.
Terus kita panggil getPref ini di init state-nya. Jadi setiap splash screen diinisiasi, dia akan memanggil metode getPref-nya. Jadi kita panggil dulu init state. Oke. Save. Stop dulu aplikasinya. Kita jalankan kembali. Aplikasinya di sini berhasil dijalankan dengan menampilkan halaman login screen, yang berarti tidak ada data yang tersimpan di dalam shared preference, atau maksudnya masih sign out. Sekarang kita coba login. Login, ya, masuk ya ke dalam. Lalu kita coba hot restart. Dia harusnya tetap berada di dalam halaman welcome admin ini. Oke, posisinya tetap ada di dalam welcome admin, tidak kembali ke halaman logout. Namun kalau kita logout, berpindah ke halaman login kembali. Yang terakhir, kita akan melakukan sedikit perubahan tampilan di login screen. Jadi kita akan rapikan dulu di sini karena masih terlalu ke pinggir dan ke atas. Kita kasih padding, let's insert all. Jadi seluruh bagian akan diberikan padding. Saya berikan di sini 20. Save, sudah posisinya. Lalu sekarang kita akan membuat button untuk memilih akan menampilkan teks password atau tidak. Caranya kita buat di atas dulu boolean nih untuk mengontrol true atau tidaknya of secure text. Jadi kita buat baru aja secure text sama dengan true. Jadi awalnya tidak disembunyikan. Setelah diklik nanti dia akan disembunyikan. Jadi di sini kita buat lagi metode untuk show hide text. Sini kita set state. Jadi saat dia posisinya true, jika diklik akan diassign dengan false. Oke. Sekarang kita ke bawah ke text form field. Di sini of secure textnya kita ganti dengan secure text. Lalu di dalam decoration kita tambahkan ada namanya parameter suffix icon. Di sini kita bisa tambahkan dengan icon button. Lalu kita panggil onPress di dalam icon button. OnPress-nya ini akan memanggil metode show hide text yang kita buat di atas. Lalu untuk iconnya kita gunakan icon visibility, tapi kita periksa dulu di sini. Jika secure text sama dengan true, maka kita panggil icons visibility off, sedangkan sebaliknya visibility. Oke. Alt F, rapikan, save. Sekarang udah muncul ya button iconnya. Sini kita lihat off. Nih kalau kita klik lagi on, muncul. Oke, sekarang kita coba login sekali lagi. Admin, oke, masuk ke halaman welcome admin. Sekarang kita sign out. Ada satu lagi, saya mau memberikan fitur jika kita salah mengisikan password atau email, atau jika value-nya, kalau tadi kan jika value-nya 1 maka akan push name. Selain itu jika value-nya selain 1 maka hanya mengirimkan pesan di konsol. Sekarang kita akan membuat widget snack bar. Jadi saat dia salah akan muncul snack bar di bawah. Caranya pertama kita harus membuat key dulu dari scaffold yang akan kita panggil snack barnya di sini. Jadi kita buat dulu di atas. Sama seperti key pada saat form state, tapi kita ini untuk scaffold. Scaffold key, kita panggil global key-nya dari scaffold state. Lalu di dalam scaffold kita panggil key-nya dengan tadi scaffold key, dan kita kembali ke void login. Sini yang pesan kita hapus saja. Kita panggil scaffold key-nya. Lalu kita ambil state saat ini. Lalu di state tersebut akan kita panggil snack bar. Nah, di dalam snack bar kita panggil widget snack barnya. Kontennya ini isinya yang di dalam yaitu kita kasih teks aja. Teksnya itu berisi pesan dari message ini. Oke.
Kita kasih durasi sampai dia menghilang kembali. Di sini saya berikan waktunya sebanyak 3 detik. Oke. Masih ada error nih. Kita lihat. Oh ya, saya lupa kasih semikolon di sini. Save. Oke, kita coba ya. Misalkan salah sekarang. Admin aja. Lalu di sini passwordnya benar. Muncul snack bar di bawah, login denied. Saat ini aplikasi kita sudah berhasil read data dari MySQL dan juga menyimpan data sementara di dalam shared preference dan menampilkan data tersebut di halaman lain. Untuk video selanjutnya, kita akan membuat aplikasi ini memiliki fitur register user ke dalam MySQL. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.